Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di acara Salah Kaprah. Tetap dengan kita berdua, Ai Dead Reaper. dan juga Malik Ross. Cek dulu mungkin kali ya. Dan rak ngodu dunia malam. Hari ini kita akan kedatangan tamu, teman-teman. Seperti yang kita bahas kemarin, Ya, mosok kita roasting influencer selebgram mosok orang tahu kayak contoh sing tenan sing piye. ya benar. Kan dari kemarin kita sebut secara tidak langsung teman-teman pasti sudah sering mendengarkan namanya. Tidak lain tidak bukan adalah Bukan pembunuhan karakter, kita lebih ke memperkenalkan karakter. ya benar. Untuk soal perbandingan nanti kan bisa kalian tangkap sendiri. Dinilai masing-masing lah ya. Ya, Mari kita sambut dan panggil pecinta lingkungan, sudah mulai asap, penyayang binatang, ternyata tua tidak kontrol, kawan kita satu ini. Habis ini dikasih efek tepuk tangan. Selamat datang buat Tinto Naturalman. Tolong editor kasih efek tepuk tangan habis ini. Sehat men. Sehat man, Sehat. alhamdulillah. Kembalikan vape saya. Tinto Naturalman yang dari kemarin kita sebut di kalau teman-teman ngikutin episode yang dari kemarin-kemarin, kita sering sebut kayak ada teman kita yang masih fokus di era digital ini, masih fokus dengan visi dan misinya, sedikit melupakan tentang engagement follower dan lain sebagainya. What the fuck about that? Yang saya lihat dari kacamata luar saya gitu. Tinto Naturalman, dia aktivis terlalu berat nggak sih bahasa aktivis? Saya hanya ya bisa dibilang ya juga Bisa dibilang aktivis juga, pecinta ya. pejuang lingkungan. Pecinta we ben koyo kowe ning Fani. Pecinta. Bener tuh? Ora sih. Ora. Cinta itu untuk hal yang nyata. Oh iya. Aku mbek Fani ki rak nyata. enak. Jadi selamat malam. Dari mana, Pak? Saya dari rumah nih tadi. Dari rumah tak kira kok kene lho. Oh iya, Terus kok kene. lupa. Saya lupa dia mungkin ya. Skip mungkin ya. Mas Tinton ini punya misi dan visi juga ide-ide tentang lingkungan, tentang satwa. Ini yang Ya. mempermudah kita malam ini ya. Jadi jatah kita ngobrol. Jadi kita beri ruang dan waktu beliau untuk speak up Speak up. tentang ide-idenya untuk lingkungan. Keren tuh. Terus keren tuh. Tadi juga kaget nih di Basa Jawa wae nek Japri. aku basa Indonesia. Japri man, Japri sama Ain. Man, ngisi acara man, ngisi acara ning di gitu ya podcast kita. Enak. Wah, podcast. Enak. Istimewa. Saya tambah kemelinti cah iki, Pol. Yesus. Terus mulai buk pergerakannya mulai ngikut. Wut. Tiba-tiba ya. Pak Ai. Itu apa efek Ya. efek bersepeda, Pak Ai? Efek tidak ikut-ikutan. Efek tidak ikut-ikutan. Gak ikut apa? Gak ikut tim sukses. Enggak ikut. Gak ikut tim sukses. Monggo skapur series dulu tentang Tinto Naturalman. Kenapa Naturalman? Saya kalau soal mengubah nama itu tadinya punya nama panggilan sing gak enak bacok ya. Gak Bacok. enak ya namanya Medeni. Enak sih, tapi serem. Aku pertama wah jangkrik gitu udah ning acarane iki bahaya iki ngomongnya iki. Ora, saiki Tinton wae Oh Tinton. iya Tinton. Tinton. Ya saya nyoba buat mengubah pola hidup saya yang dulu. Terus dimana ternyata saya ada fase dimana saya nyaman untuk menjalani hidup dengan apa yang saya pikirkan. Terus Salut. oh ternyata ada sebuah hal yang salah yang setelah saya sadari selama ini ternyata yang saya rasakan ya
ketika saya terlalu jauh dari dunia, bukan terlalu jauh dunia, jarang main ke alam dan lain sebagainya, terlalu aku sering itu akhirnya banyak pikiran yang ternyata banyak hal salah, misalkan kayak sampah. Ya, sampah. Nah, kayak gitu salah satu yang sampai saat ini, sampai sekarang ini masih saya perjuangkan, lebih ke gimana caranya saya bisa mengubah hal yang sebenarnya sangat impossible, habit, masalah soal sampah. Jadi nggak ke apa ya, di campaign saya lebih ke mengunggah masalah habit, bukan bagaimana cara kita untuk mengurangi penggunaan plastik atau mengolahnya terus harus gimana enggak. Aku lebih ke habitnya itu, karena saya pikir itu juga salah satu hal yang benar-benar harus dipoles mulai dari saat ini, karena itu terjadi turun temurun dari orang tua kita ngajarin ke kita akhirnya nanti dewasa berkeluarga punya anak, karena masih terbiasa kita harus melakukan pola itu terus. Maju terus gitu ya. Salah semacam satunya budaya. ya semacam budaya, dan saya bisa nangkep semua itu karena saya pernah mengalami dan saya menjadi salah satu pelaku penyumbang sampah di laut setelah saya sadar. Ada sebuah pola kehidupan yang salah gitu loh, yang menjadikan itu ya udah reminder. Berarti tentang sampah itu terutama plastik ya mungkin ya. Iya. Terutama plastik itu kayak bukan untuk mengurangi, tapi kayak yuk habit kita yang diganti yuk. Iya. Karena di Semarang saya kan nemu ada satu spot sampah paling ya, itu sebenarnya bisa jadi indikasi bahwa kita lalai, kita semua lalai. Saya nggak menyalahkan sebuah instansi atau warga atau siapapun, nggak. Ini kesalahan kita bersama. Jadi di situ saya di Pantai Baruna itu ada sampah yang numpuk yang sampai akhirnya bisa diinjak, udah jadi kayak daratan, udah tinggi sampai siap ada foto itu yang kapal terdampar di atas sampah. Serius? Ya, ada itu. Data ya berarti. Terus dari 2019 sampai terakhir kemarin November saya ke sana, sampah udah banyak yang hilang. Terus saya tanya, di situ ada warung kan, ada warung, saya tanya di situ, Bu, ini sampah-sampahnya ada yang ngambil, kok banyak yang hilang di sini? Enggak Mas, nggak ada yang ngambil. Terus ya itu kalau misalkan air pasang terus surut, itu sampah pada naik langsung ke lautan. Yang tadinya sudah seperti jadi kayak daratan, Ya. bisa Nah, dia naik terus habis itu ketika surut udah langsung dia. intinya tetap ke laut. Dan semua masalah sampah di Kota Semarang itu kan memang lebih fokusnya di daratan, apa yang ya masalah sampah yang di darat. Masalah sampah yang di sungai sama lautan nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang perhatiin. Nah, Berarti di situ kan lebih kebetulan saya juga gerak dalam bidang satwa, itu juga salah satu wujud saya untuk memprotek, melindungi lautan kita dari sampah kita. Ngaruh lah ya. Ya, sangat ngaruh. Nah, itu udah berapa tahun? Udah berapa tahun itu kejadian kayak gitu, dan sampah yang udah kesana kan jumlahnya udah berapa nggak tahu gitu. Sedangkan di YouTube sama di internet yang lain itu kan udah banyak masalah kayak gitu kan, maksudnya lautan yang benar-benar banyak sampah, kena ikan dan lain sebagainya. sampai di aliran sungai pun nggak ada yang warnanya bening gitu. Nah. Itu sorry nih, aku buta tentang alam ya, karena aku takut. Aku sebenarnya aku nggak gunung wedi Mas, nggak gunung. Aku Nggak gunung wedi dan neng pantai ki aku wedi karena aku ngerasa kecil. Aku ngerasa serius, aku mbek alam aku ngerasa aku sakmene dan oke lah, aku takut kan. Sebodohku aku pikir sungai Kaligarang lah saat itu menjadi coklat. Tak pikir nih, maaf correct me if I'm wrong, tapi sepertinya saya sangat salah. Tak kira itu karena makasih Pak Wipeng. oh, cinta aku. Sorry, dibagi dulu. Terima kasih. Itu tuh tak kira tuh karena tanah kanan kirinya yang longsor dan sebagainya jadi coklat. Itu ternyata ada sangkut pautnya sama sampah juga ya. Tak kira tuh coklat tuh gara-gara si samping-sampingnya pada longsor. Sedimen ya, karena Ada sampahnya juga itu di Kaligarang. ya. Nah, kalau masalah indikasi warna itu kan
dari lumpur juga bisa, terus dari arus air ya itu sedimen-sedimen yang di sampingnya udah sekarang udah kayak apa kan kita nggak tahu ya, makanya itu tadi kita nggak pernah ngerti kan apa yang terjadi di bawah itu seperti apa sebersih ya. Ini bukan masalah pikiran paranoid atau gimana, cuman kalau dipikir secara apa Kritis. mau nalar bukan ya kritis nalar ke bakteri kan pasti bisa berevolusi, Benar. pasti bisa berevolusi sekecil apapun yang akan menyerapnya. Nah di situ kondisi air kita itu udah semakin kesini tuh semakin kacau kan. Nah kita nggak tahu itu nantinya bakal masalah sampah itu akankah bisa menjadi sebuah masalah besar untuk sumber air minum manusia. Di situ impactnya adalah ketika kita nggak bisa jaga air ya, air udah susah buat kita, kedetek ternyata di situ udah air nggak aman buat kita, akhirnya kita kesusahan. Ribetnya Ya, di kita ribet- juga. ribet lagi dan akhirnya nanti sakit, dan sekarang sakit juga biayanya nggak sedikit. Itu bisa tambah jadi faktor orang tambah melarat. Tambah PR ya. Mantas cah cilik-cilik nek mbledos do senenge ning pinggir kali. Nopo? Nopo? Hah? Nopo? Dut, bledos kasaran, ngombe. Mesti kan halune coffee mix. Alune kopi bener bener tuh. Coffee mix. Nek anu apa jenenge viewer wis tekan sak yuta anu dolan ning banyu nopo? Viewer nek Wis tekan sak yuta hmm. dolan ning Kali Garang kuwi. Duh, Wah, ojo. Engko dhewe ra iso ngene to. Masih ngono. Ketok keron. Oh iya, Kotor. siap. Lanjut. Nah, balik di topik nih. Apa namanya? Jadi si bisa dibilang apa program atau visi misinya Tinton ya? visi misi yang saya kalau visi misinya sih saya udah ada dari 2019 itu udah ada ide program ya buat nanganin masalah sampah yang di Baruna itu. Jadi kemarin bulan apa itu ya, aku udah sempat dapat panggilan, dapat undangan di DLH, rapat sama beberapa kepala bagian di sana. Terus Apa itu DLH? Dinas Lingkungan Hidup Dinas di Lingkungan Kota Hidup. Semarang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Saya dipanggil di sana atas dasar postingan saya yang membahas masalah sampah yang di Baruna itu. Terus akhirnya Wow. di situ akhirnya saya merasa lega karena akhirnya didengarkan. Terus akhirnya di sana kita ngobrol bareng dan ternyata memang masalah sampah di sana jarang yang tahu. Memang jarang yang tahu, dan untuk Setelah menyelesaikan beberapa tahun ya. Hmm, Sekarang Serius, kuwi serius jarang ada yang tahu tuh. apa? Itu serius jarang ada yang tahu. ya mungkin nggak lepas dari sorotan. Lepas dari sorotan. Oh, Sing ketok kan iya. sing kota-kota sih Iya, yang kita iya. sih. Jadi apa Semarang Pojokan. Semarang banjir udah reda tuh nek Semang 5 reda ya. Silane rung reda iku. Patokane. Latane Semang 5. Terima kasih CCTV Kota Semarang. Ya, perbandingan pemudanya ini sekali ya. Biasanya pemuda yang dimanfaatkan dinas. Kalau pemuda kritis yang memanfaatkan dinas. Bukan memanfaatkan sih tepatnya sih. Bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat Mas Tinton pernah tadi sama DLH dan saya juga pernah ada beberapa itu kayak kita merasa kita pernah saling menunggangi ya Mas ya. Ya. Berharapnya bisa yuk bareng. Tinggal Karena- nanti mecahnya di mana. Ya karena memang saya pikir masalah di Baruna itu memang ya seharusnya kita selesaikan secara bersama. Kita nggak bisa nyalain satu pihak, dan memang sangat butuh Kerjasama. butuh kerjasama satu sama antara lain. Makanya waktu kemarin ngobrol akhirnya kita dapat keputusan bahwa apa namanya dari beberapa program yang saya tawarkan di sana, kayak misalkan apa namanya pemasangan trash net. Jadi apa dari Marina itu sampai Baruna ya kita pasang netting, itu dipasang secara berkala, jadi mungkin cuma 4 hari sekali ditarik. Tapi kena tuh, udah berjalan itu. Belum baru, karena kemarin setelah ngobrol ada beberapa bagian wilayah itu kan ada jalur sungai dan masih ada ruangnya masing-masing, jadi ada yang sini harus izin ini dulu dan ini. Nah di situnya kemarin saya coba menegaskan bahwa apa namanya, ayolah ini tujuannya kan untuk bersama, maksudnya seharusnya kita bisa untuk duduk bersama
saya juga sebenarnya pengen melibatkan nantinya kalau misalkan semua program itu jalan, ada salah satunya kan sosial media sekarang sangat berpengaruh. Sangat. Berpengaruh. Nah, di situ saya kemarin sempat usul ke DLA, jadi kalau misalkan semua program itu akhirnya berjalan, kita mau gandeng ya ada beberapa public figure semacam itulah. Jadi untuk membuat program dalam 1 minggu setidaknya minimal 1 kali dia membantu untuk memposting materi yang sudah kita bikin untuk acara edukasi itu. Jadi berharapnya sih impact-nya adalah ketika followers orang tersebut sering menonton, sering dalam seminggu setidaknya sekali, itu kan masih konstan kan ya. Orang jadi mikir, oh iya sekarang udah mulai aware kayak gini. Setidaknya dia bisa mengikuti. Saya berharapnya sih seperti itu. Dengan kekuatan beberapa orang di Semarang yang sudah punya nama, saya harap itu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kota semacam hal sampah kayak gini. Ya mas, simpel, sederhana sih ya enggak? Sederhana Kalau sebenarnya. kalian pada mau ki didelok aja nek ndelok YouTube ki nek pas ngelek-ngelek wong tok. Ngelak-ngelak wong mention. Nah, Jadi teman-teman tadi Kan lihat tuh apa yang akan mau dilakuin, jadi semoga cepat terlaksana. Dan buat teman-teman go cek apa namanya media sosial Tinton Natural Man, Tinton underscore ya, Tinton underscore Natural Man. Terus buat teman-teman yang mau untuk partisipasi atau kenal ada beberapa yang Mas Agus yang emang nyopo, terbuka kah? Ya, terbuka. Jadi sebenarnya untuk membantu semua orang bisa. Ya. Untuk membantunya cukup dengan yaitu tadi sekecil post kegiatanmu paling enggak. Selain itu juga dari personal diri sendiri kita ya tiap individu ya sadar maksudnya. buang sampah kuda tempat. Ya. Itu hal sepele, cuman ternyata setelah disepelekan impact-nya yaitu kayak di Pantai Baruna seperti itu. Jadi dulu saya waktu kecil rumah saya itu depan ada sungai. Jadi waktu kecil tuh saya sering ketika hujan deras gini sampangan di Talang Sari. Jadi itu ada sungai kecil langsung bermuaranya ke sungai Jatingaleh. Arah sungai Jatingaleh itu ke Tugu Suharto terus ke Banjir Kanal terus ke Baruna. Nah waktu kecil tuh ketika hujan deras gini ya air kenceng. Ibu sama bapak selalu bilang, "Oh, buang sampahnya di depan mumpung airnya kenceng." Ya namanya anak kecil ya asumsinya oh iya bener, dibuang sampahnya kita udah nggak ada, kita beres. Nah, Tapi nyaut ke tempat itu lain. nah aku nggak nyalahin ibu bapakku karena saya pikir memang itu udah ternyata jadi udah jadi kebudayaan. Akhirnya sampai saya baru ngeh masalah sampah itu 2013 saya baru nyadarin hal itu. Udah berapa tahun aku. Nah, terus akhirnya aku ke Baruna itu ya pernah nemu salah satu sampah itu ada Fujimi kalau nggak salah, iya Fujimi, expired tahun 97, masih utuh bungkusnya. Serius. Masih ada videonya, masih ada. 23 tahun berarti. Ya, masih utuh bungkusnya. Wow. Dan saya nggak kepikiran yang oke lah kita masa bodoh lah kan kita nggak kena efeknya. Oke suatu saat pasti kena. Sekarang Pasti, kita kayak misalkan pasti. nyepelekan virus kayak gini, akhirnya sekarang jadi wabah yang udah mendunia. Itu emang juga virus karena kenapa? zoonosis. Ya maybe. Kita mau gimana lagi? Maksudnya Oh, zoonosis memang ada dan orang iya. iya. Ada. Dan tidak cuma di Indonesia, terbukti di seluruh dunia kan juga mengalami. Tapi virusnya ada, tapi yang saya kurang percaya tuh lo. Apa nih? Mukul-mukul sing apa memanfaatkan dan sugih lah. Ya. Memanfaatin dan sugih biar kita bisa hidup. Kita menghargai ada yang mencari rezeki di situ. Semoga lekas kaya. Itu kan tujuan teman-teman. Semoga gitu. Buat teman-teman juga yang mungkin followersnya banyak, mbok daripada nge-repost kanca-kancane dhewe sing padha-padha followersnya akeh, ben panggungnya padha mumbule, repost-repostan, padha-padha golek jenenge ben ngangkat bareng, itu mbok sekali-sekali repost kegiatannya Mas Tinton ini.
Enggak cuma Mas Inton, ada banyak juga Ada teman-teman. banyak juga, Enggak, iya. tapi sekali-sekali ya mbok sing mbok kenal lah. Enggak, sebenarnya saya sendiri nggak berharap untuk di repost atau apapun. Cuman kalau memang misalkan ada nanti teman misalkan setelah ngelihat ini pengen bikin sesuatu yang beda ya, istilah dengan materimu Ya. sendiri itu bakalan lebih baik karena itu bisa mengajarkan teman-teman yang mengikuti Anda itu untuk ya lebih aware masalah lingkungan ya. Toh sekarang kita masalahnya udah kayak gini, pikirkanlah nanti kehidupan gimana anak sama cucu kalian. Kita udah susah. Jangan sampai mereka lebih susah dari kita nantinya. Itu aja. Iki lho, influencer iki ngene. Ketok to apa? Merenya apa? Mikirnya adoh. Wis juga wah iki dindang kacau Mikirnya adoh. kae. Kuwi influencer tenan. Terus ada satu lagi sebenarnya ada teman itu nggak cuma Mas Tinton, namanya Mas Ambar. Ternyata itu konek-konekan juga ya. Perkara anjing. Iya. Perkara anjing yang jadi ada beberapa anjing yang dibawa dan saya nggak paham itu, dan ternyata Mas Ambar itu kalau ada anjing liar diopeni dan lain Iya. sebagainya, dan Iya. waktu itu Mas Tinton kan nggak salah kan Kita sempat TikTok untuk ya. duit sound juga kan. Ini jump off sedikit dari tadi si Mas Tinton ngomong tentang oke, sadar diri kita, cara kita respect dengan dunia ini, dengan bumi ini paling gampang adalah sadar diri buang sampah, kurangi Ya. plastik Ya. mungkin ya kan. Terus habis itu dan anything else, dan tadi juga bilang kayak itu akan ngaruh ke kehidupan nggak cuma manusia tapi hewan dan tumbuhan. Bener. Ya kan kalau dulu postingannya Pak Tinton nengalas terus dulu. Nengalas terus. Nah, ini mau tanya nih, apakah ada kecenderungan juga tentang hewan atau apa kok? Sampai kan biasanya kan orang alam ke hewan dan sebagainya. Ya. Ya kalau untuk hewan ya saya memang kalau dari kecil saya memang suka kucing, terus kebetulan terus seiring saya tambah tua menua ya Tuan dari Tuan semakin kesini ya saya ketemu banyak orang, akhirnya sampai ke satwa liar, terus akhirnya belajar banyak. Terus kemudian ya sekarang ini alhamdulillah bisa bergabung sama salah satu organisasi monggo. Salah satu organisasi jaringan satwa yang dulu saya impikan. Wow. Lah, iki. Ya Ini, itu iki. saya nggak nyangka. Kok sih kakakmu? Saya nggak nyangka tadinya kalau ternyata bisa kerja bareng mereka, dan setelah ketemu mereka wah edan ono wong-wong kayak ngene wih. Aku sempet Influencer tenan pasti akan kepandang orang dan malah mensupport. Ya. Bukan kebalikannya, jaluk endorsan. Kok dewe kadang-kadang no? Kok dhewe kadang-kadang. Kok dhewe Par kadang-kadang. besok ya Par. Aku elek wesan. Terus jadi jump off ya, Ya. setelah hewan dan lain sebagainya, bisa dibilang kan sampai memanfaatkan media sosial dan Instagram itu memang benar-benar sebagai media untuk kamu bersosialisasi dan Ya. nyebar, ya membuat edukasi educate. ya bernuansa emosional kayak gitu ya. Itu karakter saya, cara mengeluarkan seperti itu. Ya, itu cara komunikasi bebas-bebas ya. Nah, pasti kan ada kayak kamu kok ngurusi kewan mas, kamu kok ngurusi, dan bagaimana kamu menanggapi itu, dan ya no offense kebanyakan kan yang sekarang kan tidak peduli dengan hal itu dan bodo amat visi misi, yang penting aku bisa hidup enak, bodo amat tentang semuanya. Kalau perlu apa namanya hutan bakau tuh dibuat pabrik di daerah Kendal tuh apa namanya terus itu juga nggak masalah, dan saat ada kontra kan pasti ada tuh. Ya, pasti ada. Kalau saya sendiri sih orangnya simple sih, maksudnya aku nggak pernah mau ngurusin itu orang suka atau enggak, dia mau peduli atau enggak, dia mau mikirin hal itu apa enggak. Yang saya lakukan sekarang ya saya cuman pengen ternyata ada beberapa hal yang ternyata salah dan harus saya
coba untuk luruskan dengan cara saya seperti itu, dengan saya saya tetap pada jalan saya untuk memperdulikan lingkungan dan satwa dengan cara seperti ini, memberikan edukasi dengan cara menjelaskan. Kayak misalkan ini nih, kenapa sih primata kok dilarang untuk dilarang untuk dipelihara? Kenapa? Seperti itu misalnya. Jadi saya nggak memaksa orang untuk mencoba memahami, tapi saya paham karakter orang kan pasti beda-beda. Ya. Saya nggak bukan tipikal orang yang kamu harus gini enggak. Saya cuma mencoba untuk menjelaskan ini loh kayak gini. Tinggal kamunya nanti setelah Dilatih ngerti orang, ya. Kalau nggak punya ya udah, aku berarti udah tahu karaktermu gitu aja. Jadi sebagai reminder, jadi Iya. buat teman-teman maaf kalau misalnya postingan Mas Tinta kalau sama saya bupis kira apa? Bupis wadah Nah, apa? edukasi nih soalnya. Kira apa? Jadi kayak sebagai reminder dan halo, you have heart or not, itu terserah teman-teman have a soul or Iya. not. Jadi kayak bersyukurlah masih ada yang ngingetin nek cari nih Pak Makum ben ngono. Bersyukurlah nek ana kancamu yang masih mengingatkan atau saudaramu masih mengingatkan. Nah, terus ngomong-ngomong tentang hewan nih, Mas. Jujur aku karena dulu punya guguk dan meninggal, dan setelah itu aku untuk melihara tuh Katego. Guguk dan meninggal aku melihara saya kucing itu emang kucing kampung dolan kosku kayak pangan tak lulus ketemu hilang karpe dhewe. Nah, kalau saya pribadi saya nggak ngerti mana hewan langka atau enggak, mana hewan baik atau enggak, tapi yang sok tahu saya adalah roto hijrah bahasanya pergi. Kita sama hewan kan sama nih kan, walaupun derajat tinggi manusia tapi kan dia juga makhluk hidup. Etiskah kalau misalnya ada hewan yang kayak diperlakukan sebagai tidak semestinya, kayak dalam kandang yang minim size dan lain sebagainya, dan Ya. apakah dari tadi alam terus hewan terus kayak gitu juga notice, dan maaf kalau ada yang tersinggung, tapi tentang kayak monyet apa Iya. itu Monyet ekor panjang. apa yang di pinggir jalan loh, Oh, topeng monyet. topeng monyet. Ya. Itu menurut sampean gimana? Ya. Free flow. Ya itulah in case topeng monyet itu aku dulu juga nggak tahu kalau ternyata dibalik kita nikmatin itu tuh ternyata ada proses yang dilalui oleh monyet tersebut itu terlalu menyakitkan. Bukan karena monyetnya pinter gitu, bukan? Enggak. Ya monyet pintar, tapi cara dia untuk melakukan semua yang diperintahkan untuk menghibur kita itu ternyata menyiksa dia. Contoh. Dan itu juga enggak seharusnya mereka nggak perlu melakukan itu. Buat apa mereka skill itu? Iya. Nggak perlu mereka di hutan. Jadi monyet-monyet yang didapat itu sama dengan monyet yang dijual bebas untuk diperjualbelikan bebas sama pedagang yang biasanya dibeli sama beberapa selebgram kayak gitu kan, buat YouTube, buat konten YouTube. Oh no, Mas? Ada. Ada. Jadi bayi monyet tersebut didapatkan dari hasil menembak indukannya di alam bebas. Ya. Itu serius. Itu Ya, ceritanya serius. emang. Jadi monyet itu kan bisa dilatih karena ketika dia masih kecil. Kalau dia udah dewasa, buas, nggak bisa dilatih, sangat susah. Semua diambil dari keadaan masih kecil. Case topeng monyet diambil dari kecil dengan ditembak induknya mati. Entah setelah mati mau diapakan, aku nggak tahu. Ada yang bilang dimakan, ada yang bilang diambil giginya dan beberapa bagian tulang untuk hiasan dan lain-lain. Anak yang diambil dilatih dia, dilaparkan supaya patuh. Jadi kalau nggak mau melakukan sesuatu apa yang diperintahkan ya nggak bakal dapat jatah makan sampai Dilaparkan. Sama setauku dibuat takut dengan satu benda yang nanti dipegang pawangnya. Iya. Mungkin cambuk. Ini serius ya? Iya. Nah, kowe nglatih hewan. Ben manut mbek kowe kudu nyekel salah siji benda sing mbok nggo trauma hewan kuwi. Dadi engko nek weruh kowe pas nyekel kuwi hewane manut. Nah itulah kenapa Dilaparkan dan dibuat patuh ya. ya
itulah. Hampir sama kayak manusia ya, sekarang dilaparkan terus dibuat patuh dengan peraturan sorry. Sorry lanjut. Bener kan? Bener kan? Kan kita makhluk hidup Iya, ya kan iya, dilaparkan. Terus ayo nek main ke event kudu karo aku lanjut. Terus terus apa ya? Yang kita tentang ya tentang perlakuannya itu, dan memang mereka seharusnya nggak ada di jalanan untuk ngomong seperti itu. Tapi sekarang udah ada program yang dijalankan di Jawa Barat, udah gencar sekali dari Jaan itu untuk Indonesia bebas topeng monyet. Kenapa? Jangan tuh. Jakarta, dari Jakarta Animal ID Network. Wow. Ya, di Jakarta. Nanti linknya bisa ada di bawah buat belajar. Dan Jadi mungkin ada banyak kegiatan rescue ya dari dari satwa liar sampai domestik ada di situ, bisa banyak lah di situ. Silahkan lihat sendiri di Instagramnya Jaan kegiatan mereka. Saya coba sedikit jelaskan kenapa ditentang dan apa yang sedikit yang dialami di sana. Saya coba menjelaskan sedikit di situ aja ya, karena kalau cerita sebelumnya banyak banget. Jangan. Terus Ringkas.